Semangat pagi dan salam sehat untuk adik-adik kelas 12 SMA dimanapun Anda berada. Saya harap kita masih tetap semangat melanjutkan pembelajaran dari kita hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik tertutup atau yang sering disebut dengan loop. Yang pertama sekali membahas ini adalah fisikawan asal Jerman yang bernama Kirchhoff. Nanti adik-adik bisa searching di Google, banyak cerita dan kisah-kisah tentang Om Kirchhoff. Baik, kita langsung saja ke materi. Hukum Kirchhoff tentang rangkaian tertutup itu ada dua, ya. Sederhananya kita buat seperti ini. Hukum Kirchhoff yang pertama, ya. Hukum Kirchhoff yang pertama, ya, saya jelaskan secara singkat. Nanti materinya bisa adik-adik lihat di buku paket dan juga akan saya share nanti, ya. Nah, konsepnya begini. Hukum Kirchhoff yang pertama mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk pada satu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Ya, kalau saya singkatkan seperti ini, ya. Untuk satu titik percabangan, maka kata Kirchhoff, jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari satu titik percabangan. Untuk contohnya, sebenarnya ini sudah kita bahas pada video kita listrik dinamis yang ketiga, ya. Itu contoh soal nomor 2. Pada listrik dinamis yang ketiga, contoh soal nomor 2. Sekilas masuk akal juga. Artinya seperti ini, ya, untuk adik-adik. Katakanlah di sini ada satu titik percabangan. Katakan kita sebut dia sebagai titik A. Misalkan kita buatkan seperti ini. Ada arus yang masuk, ada kawat-kawat lain, ya, yang berhubungan dengan titik A. Jika saya katakan misalnya arus satu itu adalah 6 ampere. Lalu saya buatkan lagi di sini. Arus yang kedua sama dengan 4 ampere. Nah, lalu saya katakan bahwa dari sini ada arus yang ketiga sama dengan katakan 8 ampere. Pertanyaannya, kemana dan seberapa besar arus 4? Ya, saya ulang. Katakan ada satu titik percabangan, sebut namanya titik A. Titik A itu berhubungan dengan 4 kawat. Ya. Kawat pertama, lihat arah arusnya masuk ke titik A. Berarti 6 ampere masuk. Kawat kedua arahnya juga masuk. Berarti 4 ampere masuk. Dengan kata lain, yang masuk ke titik ini ada 10 ampere. Yang keluar baru 8. Berarti arus pada kawat keempat harus berapa? Harus 2 ampere. Dan keluar. Itu masuk dari hukum pertama, ya. Jadi saya pikir untuk hukum pertama tidak terlalu membingungkan, ya. Ketika Anda menyelesaikan soal sebelumnya tentang susunan paralel, secara langsung Anda sudah menyelesaikan hukum Kirchhoff pertama. Saya, baik. Sekarang yang harus kita dalami itu adalah yang kedua. Ini lebih ribet sedikit. Untuk hukum Kirchhoff yang kedua, dia mengatakan seperti ini, ya, bahwa jumlah aljabar tegangan dari baterai ditambah dengan penurunan potensial pada hambatan itu sama dengan 0, ya. Tidak usah langsung bingung. Dia mengatakan bahwa jumlah tegangan yang dihasilkan baterai atau GGL
tambah dengan jumlah penurunan potensial pada rangkaian itu sama dengan 0. Atau kalau kita kembangkan, jumlah tegangan pada baterai tambah jumlah potensial pada hambatan. V kemarin pada topik sebelumnya itu kan I kali R sama dengan 0. Sekali lagi untuk adik-adik sekalian, saya jelaskan di sini ini sering disebut GGL, gaya gerak listrik, atau bisa juga kita sebut ini sebagai tegangan pada baterai atau sumber, ya. Sedangkan ini tegangan pada resistor. Saya ulang. Hukum kedua mengatakan bahwa jumlah tegangan yang dihasilkan oleh sumber atau baterai ditambah dengan jumlah tegangan pada setiap hambatan dalam suatu rangkaian itu totalnya 0. Nah, untuk adik-adik nanti masalah penyelesaiannya itu ada 3 langkah yang harus kita ikuti supaya jadi sederhana, ya. Nanti akan saya kirimkan juga dan juga bisa kalian lihat di buku paket apa saja cara menyelesaikan soal-soal hukum Kirchhoff yang kedua. Yang pertama, tentukan arah arus pada rangkaian. Saya ulang, tentukan arah arus pada rangkaian. Terserah Anda yang menentukan. Tidak ada arah yang salah. Yang kedua, sesuai dengan arah arus yang sudah adik-adik buat nanti, maka ketika arus itu bergerak pada rangkaian, bertemu kutub positif baterai, maka tegangan baterai dianggap positif dan sebaliknya. Saya ulang, ketika arah arus yang Anda buat mengalir pada rangkaian bertemu dengan kutub positif baterai, maka tegangan baterai kita anggap positif dan sebaliknya. Langkah yang ketiga, ketika Anda selesai menghitung hasil akhir dari rangkaian dan ternyata kuat arus yang Anda peroleh bertanda negatif, berarti arah yang Anda misalkan pada langkah pertama terbalik. Jadi tidak perlu dilakukan perhitungan ulang, ya. Jadi nanti akan saya kirimkan langkah itu ke Anda. Maka supaya mempertegas, coba kita bahas soal ini. Ini soalnya sama. Jadi kalau dilihat dari tadi, soalnya persis sama. Lalu bedanya di mana? Kita akan coba menjawab ini dengan 2 versi. Ya, 2 versi dengan arah arus yang sama. Yang berbeda tentunya. Karena tadi diizinkan langkah pertama, tentukan arah arus pada rangkaian. Oke, coba kita misalkan untuk cara pertama. Katakanlah dari keseluruhan rangkaian kita menyepakati, Anda membuat, ya, Anda yang bekerja. Saya mau bekerja mulai dari titik sini. Lalu saya buat arah arus ke sana. Nih, perhatikan ya. Saya yang membuat, ini langkah pertama. Tentukan arah arus. Sudah saya tentukan. Berarti kalau saya anggap begini perjalanannya, maka dia akan berjalan melewati R2, harus belok kanan, iya kan? Harus belok kanan. Jalan terus, melewati R1, jalan terus, harus ke bawah. Oke, jalan lagi, harus belok kiri. Wajib. Jalan lagi, sampai di tujuan, ya. Jadi itulah rangkaian tertutupnya. Kita mulai berangkat dari titik A, misalnya, ya dia harus kembali sampai titik A. Langkah pertama selesai. Tentukan arah arus. Saya membuat seperti ini. Mungkin adik-adik membuat terbalik, ya nggak masalah. Langkah kedua, ya. Mari kita ikuti rumus si
Kirchhoff. Coba sama-sama kita mulai bergerak dari sini, ya. Jalan I ketemu dengan R2. I R2. Lihat saya tuliskan. I kali R2. Iya kan? Jalan lagi. Neng. Ketemu baterai. Lihat arus kita ketemu kutub yang panjang. Karena dia ketemu kutub yang panjang, maka ini kita anggap positif. Berarti saya buatkan saja tambah E3, iya kan? Ketemu positif. Yuk jalan lagi, neng. Ketemu R1, berarti tambah I kali R1. Jalan lagi, neng. Ketemu apa? Ketemu kutub yang negatif, berarti kurang baterai 2 kan? Oke, lewat lagi, neng. Ketemu apa? Negatif baterai 1. Oke, negatif baterai 1. Jalan lagi. Neng. Ketemu R3 tambah I kali R3. Teruskan. Habis. Sama dengan 0. Ini maksudnya adik-adik ya. Jumlah tegangan dari baterai tambah jumlah tegangan pada setiap hambatan harus 0. Ini dia. Tegangan pada hambatan. Baterai hambatan itu harus 0. Ya, perlu juga saya jelaskan untuk hambatan tidak ada istilah negatif atau positif. Tadi langkah kedua begitu. Jika arus yang Anda buat ketemu kutub positif baterainya dianggap positif. Jika arus yang Anda buat ketemu negatif baterainya negatif. Oke, kita coba dulu hitung. Maka I kali R2 4 ya. 4 tambah E3 6 volt tambah I kali R1 2 kurang E2 14 kurang E1 10 tambah I kali R3 3 harus 0. Baik adik-adik, langsung saja 4I tambah 2I tambah 3I. Berarti 9I ya. Terus 6 kurang 14 minus 8 kurang 10 minus 18 sama dengan 0. Lalu 9I sama dengan 18 bisa ya. Lalu arus pada rangkaian 2 ampere. Bisa adik-adik? Kebetulan kita ketemunya positif. Berarti arah arus kita sudah benar. Ya, arahnya sudah benar. Nah, sekarang coba kita kerjakan posisi terbalik. Katakanlah adik-adik tadi membuatnya terbalik. Mari kita coba ya. Katakan, oh saya maunya harusnya saya buat berjalan dari sini. Bolehkah? Boleh. Ya, boleh. Misalnya saya buat berangkat dari titik A, ini arah perjalanan arus. Perhatikan, ya, perhatikan. Berarti kalau begini, arus jalan, neng, ketemu R1, jalan lagi, ketemu baterai, jalan lagi, mentok. Harus belok kemana dia? Harus belok ke bawah. Jalan, neng, mentok. Harus ke kanan. Ya kan? Jalan lagi, terus ke atas. Jalan sampai. Itulah perjalanan. Jadi dia harus berangkat dari titik A sampai kembali ke titik A. Baik adik-adik, ya, coba kita hitung. Kalau inilah arah yang Anda buat, apakah salah? Mari kita lihat, ya. Baik, kita mulai. Jalan, neng, ketemu R1. Sudah sampai di sini kita ya. Berarti nanti I kali R1. Sini. Jalan lagi, lihat, ketemu kutub apa? Negatif ini kan. Negatif baterai 3, berarti kurang kan? Karena ketemu si minus. Lewat baterai, ketemu R2, tambah I kali R2. Sudah di sini. Jalan belok, ketemu
R3 tambah I kali R3 jalan. Ketemu apa dia adik-adik? Ketemu yang positif kan? Berarti tambah E1 positif ya. Jalan ketemu positif. Ya udah tambah E2 jalan lagi habis. Sama dengan 0. Baik, langsung saja kita selesaikan. R1 2. Berarti di sini 2I bisa ya. Kurang baterai 3 6 tambah R2 4I tambah R3 3I tambah baterai 1 10 volt, baterai 2 14 harus 0. 2 tambah 4 tambah 3 9 9I minus 6 tambah 10 4 tambah 14 positif 18 sama dengan 0. 9I sama dengan minus 18 bisa, maka arus sama dengan minus 2 ampere. Baik adik-adik, loh itu kok dapat minus? Tidak masalah. Jadi jawabannya berapa? Arus sama dengan 2. Minus berarti harus Anda ingat arah arus yang kita buat. Arah arus terbalik, hanya itu, terbalik. Jadi tidak usah menghitung ulang, ya. Berarti arah arus kita terbalik, harusnya kemari. Kira-kira begitu, ya adik-adik, penerapan dari hukum kedua Kirchhoff. Kalau hukum pertama tadi sudah saya katakan, dengan menghitung paralel sebenarnya ini sudah terjawab. Maka sekali lagi, ya, mau Anda hitung arahnya terbalik pun itu tidak usah dihentikan penghitungan. Hasil akhir tetap bisa kita gunakan. Berarti kuat arus 2 ampere. Kalau ditanya gambar, ya tinggal kita mengembalikan arahnya. Baik, maka sekali lagi saya ingatkan, langkah pertama, tentukan arah arus pada rangkaian. Anda yang menentukan. Setelah Anda tentukan, ikuti perjalanan arusnya. Tadi kita buat yang pertama ini, arah arusnya dari titik A ke atas. Ya ikuti terus perjalanannya. Begitu juga cara yang kedua. Baik adik-adik, itu untuk satu contoh yang sederhana. Contoh-contoh lain nanti tentang perhitungan arus pada rangkaian akan saya tampilkan pada video-video berikutnya. Baik, saya pikir sekian dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.